Baik, perkenalkan saya dari kelas A3 dengan nama Muhammad Fatihul Ihsan dengan stambuk 130/2024-0107. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang soal, yaitu di sini kita memiliki matriks yang berukuran 3x3 dengan nilai pada baris pertama kolom pertama bernilai 2, baris pertama kolom 2 bernilai 3, baris pertama kolom ketiga bernilai 1, kemudian pada baris kedua bernilai kolom pertama 6, kolom kedua 5, kolom ketiga 1. Kemudian lanjut pada baris ketiga, kolom pertama bernilai 4, kolom kedua bernilai 2, dan kolom ketiga bernilai 1. Kemudian juga terdapat matriks 3x1, yaitu matriks konstanta yang bernilai pada baris pertama kolom pertama bernilai 10, baris kedua kolom pertama bernilai 17, dan baris ketiga kolom pertama bernilai 27. Nah, matriks ini akan saya selesaikan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Baik, di sini kita memiliki soal, yaitu tiga buah matriks. Yang pertama matriks koefisien yang berukuran 3x3 dengan nilai 2, 3, 1, 6, 5, 1, 4, 2, 1. Kemudian matriks variabel yang berisi X1, X2, X3, dan matriks konstanta yang bernilai 10, 17, 27. Kemudian di sini saya membuat matriks argumented dari nilai matriks koefisien dan matriks konstanta, yaitu bentuknya seperti ini. Nah, setelah matriks argumennya jadi, saya akan menyelesaikan matriks ini menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ada beberapa langkah yang saya gunakan dalam menyelesaikan matriks ini. Yang pertama, kita pilih pivot pertama. Nah, pivot pertama yaitu adalah 2. Nah, nilai di bawah pivot akan saya ganti semua menjadi angka 0. Maka dari itu kita akan menggunakan operasi yang pertama, itu pada baris kedua, R2 sama dengan R2 dikurang 3 dikali R1. Maka operasinya menjadi 6, 5, 1, 17 dikurang 3 dikali 2 dikali 3 dikali 2. Seperti ini. Nilai 6 kita ambil dari sini, matriks kedua. Dari baris kedua kolom pertama, nilai dari 5 diambil dari sini, nilai 1 dan nilai 17. Kemudian 3, saya memakai 3 agar nilai kolom 1 pada baris kedua bernilai 0. Maka hasilnya menjadi ini, 0, min 4, min 2, min 13. Kemudian pada baris ketiga saya menggunakan R3 dikurang 2 dikali R1. Nah, ini 4, 2, 1 saya ambil dari baris ketiga, yaitu dari sini 4, 2, 1, 2, 7. Maka hasilnya seperti ini. Setelah itu matriks terbaru akan terbentuk menjadi seperti ini. Nilai baris kedua diambil dari sini, kemudian nilai baris ketiga diambil dari sini. Nah, setelah ini kita akan melakukan kita akan menggunakan pivot kedua, yaitu yang bernilai minus 4, yaitu ini. Kita akan mengosongkan juga angka yang berada di bawah pivot, yaitu pada baris ketiga ini minus 4. Baris ketiga saya akan menggunakan operasi R3 dikurang R2. Maka operasinya seperti ini, 0 dikurang 0, min 4, min 1, 7. Itu kita ambil dari sini, 0, min 4, min 1, 7. Kemudian kita kurang dari 0, min 4, min 2, min 13. Kita ambil dari baris kedua ini, 0, min 4, min 2, min 13. Maka hasilnya seperti ini. Maka matriks baru lagi akan terbentuk menjadi seperti ini. Nilai dari yang ketiga kita ambil dari sini. Nah, setelah terbentuk matriks baru, kita akan menggunakan pivot ketiga lagi. Pivot ketiganya yaitu 1, yaitu dari sini. Nah, setelah pivot ketiga
nilai yang berada di atas pivot juga akan kita kosongkan. Tapi sebelum itu kita lihat di sini matriksnya. Matriks ini sudah berbentuk matriks segitiga atas seberat yang berarti semua nilai yang berada di diagonal bawah bernilai 0. Lanjut, pada pivot ketiga yang pertama akan saya buat angkanya menjadi 0, yaitu pada baris pertama, yaitu ini 1. Maka dari itu kita menggunakan operasi R1 sama dengan R1 dikurang 3. Kemudian ini 2, 3, 1, 10 kita ambil dari baris pertama. 0, 0, 1, 20 kita ambil dari baris ketiga. Maka hasilnya 2, 3, 0, minus 10. Lanjut pada baris kedua yang akan kita hilangkan, yaitu ini minus 2. Operasi yang saya gunakan adalah R2 ditambah R2 sama dengan R2 ditambah 2 dikali R3. 0, min 4, min 2, min 13 ambil dari baris kedua, ditambah 2 dikali baris ketiga, yaitu 0, 0, 0, 1, 20. Maka hasilnya seperti ini, 0, 4, min 4, 0, 27. Maka matriks barunya akan terbentuk menjadi seperti ini, 2, 3, 0, min 10, 0, min 4, 0, 27, 0, 0, 1, 20. Setelah itu pivot yang kedua, yaitu yang ini minus 4, akan kita ubah menjadi 1. Nah, operasi yang kita gunakan yaitu dengan membagi R2 menjadi 1 min per 4 kali R2. Maka operasinya menjadi min 1 per min 4 dikali 0, dari sini hasilnya 0, dan seterusnya seperti itu. Maka matriks barunya akan berbentuk seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita lanjut. Setelah seperti ini kita juga akan menghilangkan nilai yang berada pada atas pivot kedua, yaitu 3. Maka operasi yang saya gunakan adalah pada baris pertama kita menggunakan operasi R1 dikurang 3 dikali R2. Ini 2, 3, 0, 10 kita ambil dari baris pertama. Kemudian 0, 1, 0, min 6, 7, 5 kita ambil dari baris kedua. Maka hasilnya menjadi 2, 0, 0, 10,25. Maka matriks baru yang terbentuk adalah 2, 0, 0, 10,25. Itu kita ambil dari sini. Kemudian 0, 1, 0, min 6,75 tidak berubah. 0, 0, 1, 20 juga tidak berubah. Nah, setelah ini langkah terakhir yang akan kita lakukan yaitu mengubah pivot pertama menjadi angka 1 agar matriks ini menjadi matriks yang berbentuk matriks identitas, yaitu dengan cara menggunakan operasi R1 sama dengan 1/2 dari R1. Operasinya menjadi 1/2 dikali 2 sama dengan 1, 1/2 dikali 0, 0, 1/2 dikali 0, 0, kemudian 1/2 10,25 sama dengan 5,125. Maka matriks akhir yang terbentuk yaitu seperti ini, 1, 0, 0, 5,125. Itu ambil dari sini, kemudian ini 0, 1, 0, min 6,75 dari atas tidak berubah, dan juga baris ketiga 0, 0, 1, 20 tidak berubah. Setelah ini kita dapat mengambil nilai dari X, Y, Z dari sini. Nah, nilai X-nya itu adalah 5,125, nilai Y-nya adalah min 6,75, nilai Z-nya sama dengan 20. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.